Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagaimana menyikapi pujian ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dawuh, iyyakum wal madhah fa innahu ad-dabhu. Iyyakum, takutlah kalian, wal madha, terhadap pujian. Kenapa? Fa innahu adz-dzabhu, karena sesungguhnya pujian itu menyembelih. Adz-dzabhu itu kan menyembelih. Bahkan dalam hadis yang betul-betul tegas, Rasulullah itu dawuh, uhsyut turab ala wajhil maddahin. Ditulis mas-mas. Kalau mas-mas saya berani nyuruh nulis, kan mbak-mbak nulis uhsyut turab, sebab saya belum yakin sampean itu dhobit. Dhobit itu begitu mendengar langsung enggak hilang. Jadi abah saya itu telaten. Jadi kalau ngajari santri itu betul seperti jenengan bawa pen, tapi kadang-kadang kalau pennya itu enggak dirunis, ayo ditulis, buat apa bawa pen. Uhsyut turab ala wajhil maddahin, lemparkan debu kepada orang-orang yang memuji kamu. Ini kalau diartikan dalam arti tekstual tukaran ini. Saya tidak paham bagaimana cara mengartikan. Kalau ada orang memuji kita, maka ambil debu, lemparkan ke wajahnya. Wah, akhirnya jadi artinya orang benci pada kita, memusuhi kita itu lebih baik dibandingkan muji. Bahkan bahasa yang lain Rasulullah dawuh, qata'ta unuqa sahibika. Kalau kamu memuji seseorang, maka kamu telah memotong leher kawan kamu. Sebab tadi kita sudah paham bahwa urutan-urutan ketika orang itu sudah dipuji, maka dia akan mengatakan dirinya baik, bahkan akan muncul ria, setelah ria ujub, setelah ujub kemudian kibir. Maka orang yang memuji kita itu pada hakikatnya dia adalah orang yang memutus leher kita, karena menjadikan amal kita kemudian tidak ada di sisi Allah. Ini sedikit tentang pujian. Jangan sampai engkau tertipu oleh pujian orang-orang yang tidak mengetahui hakikatmu. Di samping itu, kadang-kadang orang muji itu ikhlas, apa ada udang di balik peyek. Kadang-kadang orang muji seseorang itu karena ada maksud tertentu. Sebab dia tahu bahwa sesuatu itu tidak ada sebenarnya dalam dirinya, tapi diada-adakan. Saya jadi teringat liburan kemarin kula niku mengkursuskan anak-anak kandung saya, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, ke Pare. Ayo ke Pare, menghabiskan liburan daripada di rumah nonton TV. Akhirnya kakak-kakaknya ambil kursus bahasa Arab. Adiknya yang kelas 3 MI itu justru ngambil matematika. Saya agak kaget, ini kok nyeleneh sendiri ngambil matematika. Tapi saya ikuti saja, wong target saya yang penting dia bisa mengisi liburannya dengan hal yang bermanfaat. Suatu saat dia telepon, "Bah, tolong bah ke tempat kos-kosan, tempat saya les." "Ada apa nak?" "Memang nanti tak ceritakan." Akhirnya dia bercerita, "Bah, bilang kepada guru, bilang kepada master, saya tolong dinaikkan tingkatnya." "Kenapa?" "Setiap saya ngerjakan soal saya 100 terus bah." "Apa enggak ada soal yang lebih berat?" Saya terpengaruh oleh dia. Akhirnya saya bilang kepada gurunya itu, "Ngapunten menayang sal, anak kula jenengan naikkan ke level yang lebih tinggi." "Kenapa Ustadz?" "Yang permintaannya begitu, karena katanya hasil pekerjaannya 100 terus." Terus
Si gurunya itu bilang, maaf ya, 100 itu bukan karena dia benar semua. Maksudnya, saya ngasih nilai 100 pada setiap murid saya karena murid saya itu tidak ada yang tidak 100. Kenapa memang seperti itu? Berarti kan ngajari bohong? Enggak. Saya hanya ingin menanamkan pada anak-anak kecil itu bahwa matematika itu tidak menakutkan. Jadi biar dia dapat 100 dan merasa senang, sehingga dia menganggap ketika ditanya bagaimana matematika, kecil, saya dapat 100. Ternyata memuji seperti ini maksudnya adalah lain. Makanya tadi kita lihat bahwa jiwa seseorang salik itu ada dua, ada yang kadang-kadang sudah kuat, ada yang belum kuat. Kalau yang belum kuat itu jangan dipuji, tapi kalau sudah kuat, dipuji atau tidak dipuji itu tidak ada bedanya. Mari kita lihat doa yang dibaca oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika Sayyidina Ali dipuji, beliau berdoa, Allahumma ja'alni khairam mimma yadhunnuna waghfir li ma la ya'lamuna wa la tu'akhidni bima yaquluna. Allahumma ja'alni, duh Gusti Allah, ij'alni, jenengan jadikan saya khairan, lebih bagus, mimma yadhunnuna, dari apa-apa yang mereka sangkakan. Waghfir li ma la ya'lamun, waghfir, ya Allah ampuni saya, ma la ya'lamun, terhadap apa-apa yang mereka tidak ketahui. Wala tu'akhidni bima yaquluna, dan tolong jangan tuntut saya dengan apa-apa yang mereka katakan tentang diri saya. Kalau dalam bahasa Quran yang paling mudah jenengan hafal itu Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina, dan seterusnya. Allahumma ja'alni khairam mimma yadhunnuna waghfir li ma la ya'lamuna wa la tu'akhidni bima yaquluna. Annasu yamdahunaka lima yadhunnunahu fika fakun anta dhamman li nafsika lima ta'lamuhu minha. Niku hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah al-mu'min. Al-mu'minu, harokatnya salah, bukan idza madahah. Dalam kitab itu memang tulisannya idza madahah. Al-mu'min al-hakiki, mukmin yang sebenarnya. Idza mudiha, jikalau mereka dipuji, istahya, maka dia merasa malu, minallahi ta'ala, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mu'min al-hakiki, oh ini berarti mukmin itu ada dua. Ada mukmin yang sebenarnya, ada mukmin yang masa tidak sebenarnya. Saya jadi ingat ada seorang kiai sepuh, dia memberikan nasihat terhadap santri-santrinya begini. Santri-santriku, santri itu ada 3 macam. Pertama, ada santri jareni, bahasanya Jawa. Santri jareni itu jareni wong-wong santri, tapi perilakunya bukan santri. Itu santri jareni. Yang kedua, santri rumangsani. Apa santri rumangsani itu ya? Bahasa Jawa saya soalnya bukan Jawa, gak Jawa saya soalnya. Santri rumangsani itu dia hanya merasa dirinya santri. Ojo macam-macam, aku iki santri. Tapi sebenarnya sifat akhlaknya jauh dari santri. Santri itu pasti tawadhu. Santri itu hanya ada kata sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan.
tidak sami'na wa asaina. Tapi kalau makanya santri itu santri. Yang ketiga adalah santri sejati ini. Dia adalah santri hakiki, santri yang betul-betul santri. Maka al-mu'min, mukmin yang hakiki. Jadi kata-kata mukmin itu banyak. Mukmin yang hakiki itu adalah mukmin yang seperti apa? Tinggal melihat dari mana kita melihatnya. Kalau kita lihat dari Al-Qur'an, setiap ayat yang diawali dengan adat hasyr, innamal mu'minun. Gimana Mas terusannya Mas? Al-Anfal itu loh Mas. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya mukmin yang sejati dalam Al-Qur'an itu adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jikalau nama Allah disebut, wajilat qulubuhum, hatinya itu gemetar. Coba saya dengarkan nggih, Mas-mas. Allah, ada rasa enggak di hatinya? Enggak ada ya? Belum. Coba sampean cinta pada seorang yang bernama Zainab. Begitu mbaknya bilang di samping tabir, Mbak Zainab, kira-kira hatinya gemeter enggak? Deg, ada deg enggak? Ada. Berarti Zainab itu besar dalam diri kamu. Bahkan kadang-kadang ada kudung yang mirip kudungnya Zainab itu seret. Itu namanya betul-betul ya, jadi mudah, tasawuf itu mudah sebenarnya melihatnya. Kadang-kadang melihat bajunya dijemur itu, oh itu bajunya. Melihat kawannya saja dilihat. Pasti kalau ada kawannya itu ada Zainab. Tapi coba kita lihat. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ada enggak perasaan wajilat? Belum ya Mbak? Belum. Ya gak apa-apa, memang tingkatan kita seperti itu. Makanya susah ini ukurannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kenapa Allah tidak bisa, kata Allah tidak bisa menjadikan hati kita itu wajilat? Karena kita sering membesarkan selain Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan ketika dibacakan ayat-ayatnya Al-Quran, bertambah iman. Jadi iman itu bisa bertambah dengan membaca Al-Quran. Kemarin kita mewisuda sekitar 17 anak hafidh. Salah satu sambutan dari Dr. Musta'in Syafi'i itu bagus sekali. Jadi salah satu dalam Al-Quran itu kan tertulis la yamassuhu illal mutahharun. Saya hanya memahami la yamassuhu illal mutahharun itu dari sisi fikih. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali punya wudu. Fikihnya kan begitu. Kecuali ada beberapa pendapat yang mengatakan bagi kawan-kawan yang sedang belajar bolehlah. Tapi itu pendapat jangan terlalu dipegangi. Yang kedua, saya memahami dari dunia akademik la yamassuhu illal mutahharun itu tidak bisa menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Jadi mutahharun itu zahir dan batin. Dilalah guru saya memaknai la yamassuhu illal mutahharun itu adalah bahwa Al-Quran itu sering-seringlah disentuh. Suatu saat ketika panjenengan mas-mas yang sedang mengambil program tahfidz itu enggak sempat baca Quran karena terlalu banyak tugas, maka jenengan paling tidak datangi Quran itu. Al-Quran pegang saja. Maaf ya, hari ini saya belum bisa membuka kamu, hari ini saya belum bisa baca kamu, cukup megang kamu saja ya. Terus apa artinya memegang begini? Oh, jangan dikira memegang itu bukan hal yang
bukan hal yang kecil. Seorang istri dengan seorang suami tidak melakukan apa-apa, tapi tidur bersama kemudian tangannya pegangan, itu sudah merasa tenang. Oh, suami saya nggak kemana-mana. Itu baru pegangan saja. Jadi kadang-kadang Al-Quran cukuplah kalau sampean terlalu sibuk. Maaf ya Quran, hari ini saya belum bisa membuka kamu, hari ini saya pegang kamu saja. Besoknya pegang lagi, kata Al-Quran, bosen. Kapan saya dibuka kok hanya dipegang terus. La yamassuhu illal mutahharun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, al-mu'minu idza mudhiha. Ini lihatnya adalah dari segi tasawuf. Mukmin yang hakiki dilihat dari sisi pujian itu seperti apa. Makanya al-mu'minu idza mudiha, jikalau dia dipuji, istahya minallah, dia tidak kagum dengan pujian itu, dia tidak berbusung dada dengan pujian itu, dia tidak merasa berbesar hati karena pujian itu, tapi justru dia malu kepada Allah karena dia disifati dengan sesuatu yang tidak ada dalam dirinya. Seperti tadi dia dibilang ikhlas, padahal yang tahu saya ikhlas apa tidak kan saya. Dia dibilang zuhud, padahal yang tahu siapa saya ini sebenarnya adalah saya. Balil insan ala nafsihi basirah. Makanya ada kata-kata yang bagus, bahasanya orang-orang tua kita itu bagus. Aku iki dudu opo, ya gimana itu bahasanya? Saya terlalu susah kalau bahasa Jawa itu. Saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Dirinya hilang, saya bukan siapa-siapa. Kalau saya bisa berbuat ini, semua itu karena fadl dari Allah. Maka pujian itu sebenarnya bukan untuk saya, karena saya tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Saya tidak punya apa-apa kalau tidak diberi oleh Allah. Saya tidak bisa melakukan apa-apa kalau tanpa mendapatkan hidayah dari Allah. Maka ketika ada orang memuji itu, pujian itu bukan untuk saya, tapi pujian itu adalah untuk Allah. Sekarang yang terkenal di tengah masyarakat bukan aku ini bukan siapa-siapa, tapi yang terkenal adalah aku rapopo. Aku rapopo itu kadang-kadang bagus juga maknanya, tapi kadang-kadang jelek. Ini orang cuek ini. Aku rapopo, ganti sekarang. Aku ini bukan siapa-siapa, aku tidak punya apa-apa, dan aku tidak bisa melakukan apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada suatu saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang badui yang baru masuk Islam. Kemudian dia bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, kula sudah masuk Islam. Wasiat apa yang akan jenengan sampaikan untuk saya sehingga akan saya pegangi dan saya lakukan?" Kemudian Rasulullah dawuh, karena kamu sekarang sudah seorang muslim, sudah seorang mukmin, maka kamu harus sholat, kamu harus puasa, dan kamu harus zakat. Puasa, sholat, zakat. Yang lain ya Rasul, sudah itu saja. Akhirnya pemuda Badui ini berkata, terima kasih ya Rasul, akan saya lakukan sesuai dengan apa yang panjenengan wasiatkan. Pergilah dia. Begitu dia pergi, bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata Rasulullah memuji dia di depan para sahabat. Apa kata Rasul? Wahai sahabat-sahabatku,
Ingin tahukah kamu siapa calon penghuni sorga? Enggih ya Rasul, dia tadi yang sudah pergi dari kita. Coba bayangkan, kalau pujian Rasul ini, kemudian Rasul mengatakan begini, sungguh beruntung dia, berbahagia dia apabila dia konsisten dengan janjinya pada saya. Coba bayangkan, kenapa Rasulullah tidak memuji ketika Badui itu ada di depan Rasul, tapi justru memuji ketika dia pergi. Sering-seringnya Rasul itu memuji seseorang ketika seseorang itu tidak ada di hadapan Rasul. Pernah Rasulullah memuji seseorang yang ada di hadapan Rasulullah dan di hadapan para sahabat. Waktu itu ketika Rasulullah sedang khutbah wukuf di Arafah, Rasulullah menyampaikan khutbah. Salah satu isi khutbahnya adalah, keluar dari sini siapapun yang merasa memutus silaturahim. Akhirnya ada seorang pemuda yang mundur pelan-pelan meninggalkan majelis Rasul itu. Tidak lama pemuda ini datang lagi ke tengah majelis itu, kemudian oleh Rasul ditimbali, "Mas, kesini kamu, maju." Begitu maju ditanyain oleh Rasulullah, "Kenapa kamu pergi?" "Ya Rasul, siapa yang berani tetap duduk di majelis ini karena panjenengan marah seperti itu?" "Memangnya kamu mutus silaturahim?" "Iya ya Rasul, beberapa hari yang lalu bibi saya ngajak musuhan dengan saya. Eman-eman kalau enggak saya layani, akhirnya saya layani. Dia jual, saya beli. Terus, tapi saya takut begitu Rasulullah ngusir seperti itu. Akhirnya saya sowan kepada bibi saya sampaikan khutbah jenengan dan saya meminta maaf kepada bibi saya. Alhamdulillah bibi saya memaafkan saya dan di antara kita sekarang sudah tidak ada problem masalah apa-apa." Di tengah para sahabat, Rasulullah kemudian mengatakan, "Ahsantah, bagus kamu." Ini Rasulullah memuji di depan orang banyak. Kenapa Rasulullah memuji di depan orang banyak? Pasti ada rahasianya, karena Rasulullah ingin memberikan pelajaran. Bukan hanya ahsanta, belakangnya ini yang paling penting. Ala inna rahmatallahi la tanzilu ala qaumin fihi qati'ur rahim. Ketahuilah bahwasanya rahmat Allah tidak akan diturunkan pada satu kaum, pada satu komunitas, di mana di tengah-tengah kaum, di tengah-tengah komunitas itu ada satu saja orang yang memutus silaturahim. Padahal di Indonesia mutus silaturahim itu sudah makmuman. Nawaitu mutus silaturahim imaman. Kemudian jamaahnya semua makmuman pada imam. Semua akhirnya yang sarungnya ini, yang bajunya ini, yang jasnya ini sudah putus silaturahim dengan jas yang lain. Ya tidak turun-turun rahmatnya Allah. Sebab satu saja, maka syarat menjadi santri penghafal Quran tidak pernah memutus silaturahim. Kalau memutus silaturahim segera dideportasi, karena dia yang akan menghalangi rahmatnya Allah turun ke Nurul Hayat. Jadi niku yang paling penting. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dia malu terhadap Allah karena dalam dirinya tidak ada seperti yang dipujikan untuk dirinya. Jadi al-mu'minu idza mudhiha istahya minallahi ta'ala ayyusna alaihi biwasfin la yashhaduhu min nafsihi. Kira-kira ada mbak-mbak, mas-mas yang mau disampaikan pada kami? Barangkali 5-10 menit didiskusikan tentang ini, sebab ini lumayan penting. Monggo yang mau bertanya dari yang ikhwan maupun dari yang akhwat. Cukup.
Tidak ada ya. Karena rata-rata sama-sama senang, saya juga senang dipuji. Rata-rata orang itu senang kalau dipuji, marah kalau dicaci. Hikam justru membalik itu. Kalau dipuji justru kita harus malu kepada Allah, harus marah pada diri kita. Sedangkan apabila kita dikritik, kita dicaci, maka sebenarnya itu adalah yang baik, karena orang itu telah menunjukkan kekurangan kita. Jadi kita berharap mudah-mudahan, jadi tinggal melihat, kalau orang itu sudah kuat, maka tidak ada bedanya dipuji dan dicaci. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, setelah Bismillahirrahmanirrahim, ayat kedua adalah Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahasa tafsirnya, al itu istighraqi afrodil jinsi, menghabiskan seluruh jenis pujian. Artinya, makanya Departemen Agama itu ketika mengartikan Alhamdulillah dikasih segala puji hanya untuk Allah. Karena apa? Karena dalam dunia tauhid, pujian itu kan qadim ala qadim, qadim ala hudus, hudus ala qadim, hudus ala hudus. Yang bermasalah adalah hudus ala hudus. Manusia memuji manusia. Ini yang harus hati-hati. Maka ada sebuah pertanyaan yang muncul ketika kami memberikan kajian ini. Berarti kita tidak boleh memberikan penghargaan pada seseorang atas prestasinya. Saya tidak mengatakan tidak boleh. Boleh-boleh saja untuk menambah kinerja dia, untuk menambah semangat dia, tapi jangan lupa berikan pengertian kepada dia, agar dia tidak riya, agar dia tidak ujub, agar dia tidak takabur. Boleh silahkan diberi penghormatan, diberi penghargaan, tapi juga beri pengertian bahwa kamu bisa seperti ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kekuatan kamu.